Selamat pagi. Hari ini kita tidak akan melakukan eksegesis satu perikop, tetapi kita akan mempelajari satu pasal. Kita akan membuka Lukas pasal 9. Jadi seperti melihat sebuah lukisan, ada saatnya nanti kita akan melihat lukisan secara keseluruhan. Kita nanti mungkin mendekat sedikit melihat beberapa detail. Tetapi setelah melihat detail, saya akan tetap mengajak saudara untuk menjauh, sehingga kita bisa menangkap apa yang mau disampaikan oleh Lukas di dalam keseluruhan pasal 9. Setelah kita mempersiapkan Lukas pasal 9, mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, berbicaralah kepada kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang telah berkata-kata, Engkau juga senantiasa menuntun kami melalui pekerjaan Roh Kudus, sehingga kami terus hidup di dalam kebenaran. Tambahkanlah iman kami, tambahkanlah pengertian kami, tambahkan hikmat kami, sehingga kami makin hari makin memancarkan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mulai melihat perikop pertama, pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di sini Lukas menceritakan mengenai siapa Yesus dan siapa muridnya. Nanti tema ini akan muncul terus sepanjang pasal 9. Siapakah Yesus? Siapakah kita? Mengapa kita harus mengikut Yesus? Dan bagaimana cara kita mengikut Dia? Nah saudara, di dalam ayat 1 sampai 6 diceritakan mengenai pengutusan yang dilakukan oleh Yesus kepada para muridnya. Ayat pertama dikatakan Yesus memberikan tenaga dan kuasa. Tenaga itu dunamis di dalam bahasa Yunaninya, power. Lalu kemudian kuasa itu exousia, dunamis dan exousia. Exousia itu adalah authority. Jadi di sini Lukas menggambarkan Yesus sebagai full of power, full of authority. Dia bisa mendelegasikan, dia bisa memberikan kuasa, bisa memberikan otoritas. Dan murid-murid adalah orang-orang yang lack of power, lack of authority. Kita tidak punya kuasa, kita tidak mempunyai kekuatan. Maka di sini Lukas mengkontraskan hal itu. Pelayanan adalah Yesus yang full of power, memberikan power dan authority kepada kita yang tidak punya. Nah saudara sekalian, maka ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita harus senantiasa mengingat peristiwa ini. Kita diutus, dan tanpa kuasa dari Yesus yang memberikan, maka semua pelayanan adalah usaha bunuh diri. Itu sama saja dengan perang tanpa kuasa. Itu sama saja dengan perang tanpa otoritas. Bagaimana kita bisa menghadapi neraka rontok, iblis rontok di depan muka kita, kalau kita berperang tanpa kuasa? Saudara, bayangkan seorang Iron Man di dalam film harus bertarung melawan Thanos, melawan monster tanpa menggunakan armor, tanpa menggunakan baju besi. Maka ketika dia berperang tanpa baju besi, itu sama saja dengan bunuh diri. Maka kita harus lengkap. Kita harus mengingat, saya waktu perang, waktu saya melayani, saya bukan sekedar untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif. Saya dipanggil untuk berperang melawan kerajaan kegelapan. Semua orang yang melayani di gereja, baik dalam hal yang paling sederhana, saya cuma seksi konsumsi Pak. Anda dan saya ikut berbagian dalam sebuah peperangan rohani yang besar. Dan ketika kita maju perang, kita harus menyadari, saya tidak punya kuasa. Saya tidak punya kekuatan, maka saya harus senantiasa mengingat Tuhan yang memberikan power and authority kepada saya. Nah saudara sekalian, Yesus itu hebat, saya ini hanya utusan. Nah saudara sekalian, maka Yesus mengajar para murid untuk bersandar kepada Dia. Perhatikan apa yang Yesus katakan di ayat yang ketiga. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Jangan bawa apa-apa. Ini latihan rohani pertama. Nanti di bagian lain, Tuhan Yesus mengatakan, sekarang waktunya kamu pergi dan kamu bawa bekal.
Tetapi di dalam bagian ini Yesus mau melatih mereka. Hei murid-murid, kamu tidak ada apa-apa, tapi aku punya apa-apa itu. Sekarang aku mengutus kamu pergi. Sehingga kalau mereka berhasil, guru, setan-setan takluk padaku. Itu bukan karena rotimu, hai para murid. Guru, orang-orang yang sakit menjadi sembuh. Itu bukan karena tongkatmu. Guru, aku memberitakan Injil, orang-orang percaya kepadamu. Itu bukan karena uang yang kau bawa. Maka Yesus mau mengajarkan bukan bekalmu. Jangan bawa uang, jangan bawa tongkat, jangan bawa makanan. Bahkan jangan bawa pakaian dua. Bersandar mutlak padaku. Itulah gereja Tuhan, itulah murid Tuhan. Setiap kali kita diutus pelayanan kita harus mengingat Lukas pasal 9. Saya dilatih, dididik oleh Kristus, bersandar kepada Dia. Dan apa yang terjadi saudara-saudara sekalian, impact-nya luar biasa. Kita melayani dengan kekuatan sendiri, ya sebatas kita. Kita bersandar pada kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kita. Maka dampaknya menjadi luar biasa. Dan kemudian Lukas masuk pada perikop kedua, ayat 7-9. Dampak pelayanan Kristus itu sampai kepada Herodes, sampai kepada raja. Nah Herodes itu sangat tertarik saudara. Dia mulanya tertarik pada Yohanes. Dia tertarik pada ajaran Yohanes. Dan dia bertanya mengenai hal-hal yang sifatnya moral. Boleh begini enggak Yohanes? Dosa enggak kalau begitu? Dia tertarik pada moralitas. Tapi sekarang sama Yesus, dia tidak tertarik pada sekedar moral. Tetapi di ayat ke-9, Herodes bertanya, Yohanes telah penggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini? Manusia ini siapa? Jadi dia tertarik pada pribadi Yesus. Nah saudara, Lukas mengambil respons Herodes itu dimasukkan di pertengahan pasal 9 untuk membuka sebuah diskusi. Siapa gerangan manusia ini? Kok kita harus ikut dia? Dia siapa? Oh dia punya kuasa, dia melakukan hal besar. Tapi dia ini siapa? Kenapa dia bisa punya kuasa begitu besar? Maka mulut Herodes dipakai oleh Lukas untuk membuka sebuah diskusi. Siapa manusia ini? Siapa gerangan dia? Nah lalu saudara, kemudian kita lihat perikop ketiga, ayat 10 sampai ayat 17. Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia yang adalah full of power and authority, juga adalah dia yang full of compassion. Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Dia lihat ada 5.000 orang, dia pergi kemana-mana, orang ikut dia. Dulu ikut pergi dengar khotbah bukan nyaman, pergi ke gereja ada AC saudara. Jadi Yesus pergi, mereka ikut. Yesus tidur, mereka tidur. Tidurnya di mana? Tempat terbuka. Mereka cari makan masing-masing, bawa bekal dari rumah. Nah ketika mereka sudah sampai pada menjelang sore, Yesus lihat murid-murid, mereka lapar. Maka Alkitab mencatat, Yesus mengumpulkan para murid. Lalu Yesus bertanya. Di bagian Injil yang lain dikatakan Yesus sudah tahu jawabannya. Tapi dia menguji murid-murid. Jadi saudara, guru itu seringkali menguji murid. Saya pernah tanya sama murid saya. Coba jelaskan sama saya. Dia tuh gambar ada 2 ekor burung. Terus tengahnya dikasih hati. Saya tanya, ini burung hantu, ini burung hantu. Ini ada hati. Maksudnya apa? Burung hantunya pacaran Pak. Anak kelas 1 SD. Lalu saya tanyakan kelas 1 SD. Pacaran itu apa? Terus dia melihat saya dengan nanar dan mengatakan, Bapak kan orang besar, kenapa tanya sama saya? Pacaran itu apa? Masa Bapak tidak tahu? Bapak harusnya lebih tahu dari saya. Saya bilang, Bapak tahu, tapi Bapak ngetes kamu, pacaran itu apa? Katanya di pacaran, yaitu burung ini suka sama yang ini suka sama yang ini. Mereka pacaran Pak, gitu. Jadi ketika bertanya bukan karena tidak tahu, bertanya karena menguji. Dikatakan Yesus bertanya pada mereka karena menguji mereka. Dan di antara yang diuji salah satunya adalah Filipus. Kenapa saudara? Karena Filipus asli Betsaida. Saat itu peristiwanya ada di Betsaida. Jadi kemudian Yesus tanya, kira-kira gini saudara ya. Orang datang, terus ada pendeta datang, kumpulkan kira-kira 12 majelis. Terus rapat. Kita mau adakan KKR nih ya. Kita mau undang belasan ribu siswa. Mending KKR-nya di hari Jumat atau Sabtu ya, mereka rapat.
Terus bilang, Pak, kalau targetnya siswa lebih baik itu di hari Jumat. Hari Sabtu tuh mereka libur, susah ngumpulinnya. Orang tua harus spesial antar anaknya ke sekolah. Tapi kalau hari Jumat, mereka biasa ada Jumatan juga. Yang Muslim Jumatan, yang Kristen itu datang ke sekolah mereka kosong. Nah itu kita bisa bawa bikin KKR, itu bisa belasan ribu. Oke, masuk akal. Transportasinya nanti gampang juga. Memang ada sedikit kendala di penata layan, bisa diusahakan. Yang penting anak-anak paling maksimal bisa dibawa hari Jumat, Pak. Bagaimana teman-teman? Setuju. Gimana kalau Sabtu? Oh jangan Sabtu, Pak, susah sekali. Kalau misalnya hari Jumat yang datang bisa 15.000, yang Sabtu paling cuma 1.000. Rapat ditutup, kesimpulannya adalah hari Jumat. Lalu pendeta mengatakan, oke, terima kasih untuk masukannya, kita adakan hari Sabtu. Saudara, kira-kira perasaan majelisnya gimana ya? Yesus panggil, terus kumpulkan, tanya. Ini orang banyak begini, kita apakan ya? Guru, gak mungkin kita kasih makan. Loh kenapa gak mungkin? Uang kita tidak cukup. Bendahara, Yudas, kas berapa? Kas cuma segini, ya kurang banyak. Kasih makan traktir 5.000 laki-laki. Kalau sama anak-anak mungkin taruhlah sama perempuan 10.000. Traktir 10.000 orang makan. Uang kas kita tidak cukup, guru. Oh gitu. Kalaupun kasnya cukup, kata Filipus, kita mau beli roti di mana? Zaman dulu kan nggak bisa, halo, fried chicken ya? Tolong 1.000 ya, dalam waktu 1 jam Anda bisa 1.000 ya kan? Sisanya apa? Ya kita cari bento deh, halo bento bisa ya? Ya yang satu apa? Gudeg bisa kirim 300 gitu ya. Ini ada 5.000 orang nih ya kan? Mesti makan sore ini. Kita zaman sekarang bisa begitu saudara. Kita bagi-bagi vendor. Lalu vendornya kirim, lalu kasih makan 10.000 orang. Bisa. 2 jam kita bisa usahakan. Asal ada uangnya. Nah zaman itu uang sudah tidak ada. Kalau ada uang, tidak tahu mau beli toko roti di mana. Karena belum ada makanan-makanan seperti zaman sekarang. Maka kesimpulannya adalah guru, suruh mereka pulang cari makan masing-masing. Habis itu baru seminar lagi. Kesimpulan yang paling rasional masuk akal dari orang lokal, penduduk Betsaida. Lalu Yesus mengatakan, oke, terima kasih masukan-masukannya ya. Gimana guru? Oke, sudah, kasih mereka makan. Hah? Kok gitu? Kasih mereka makan? Gak bisa guru. Kamu gak bisa ya? Gak bisa, gak mungkin. Gak bisa dan gak mungkin. Gak bisa, gak ada uang. Kalau ada uang juga gak mungkin. Oke, berarti nggak bisa dan nggak mungkin kan? Iya, nggak bisa dan nggak mungkin. Sekarang kerjain. Loh kenapa guru? Karena aku bisa. Ini pelayanan saudara. Pelayanan itu bukan karena kita bisa, tapi karena Yesus bisa dan dia bilang, sekarang kamu kerjakan. Saya tahu kok kamu nggak bisa, tapi sekarang saya mau kasih tahu kamu, saya bisa kasih mereka makan. Saudara, kita menantang zaman. Emang kita siapa? Emang kita bisa menghadapi postmodern? Emang kita bisa menghadapi generasi sial apalah Z atau apa, iGen dan sebagainya. Emang kita sehebat itu menguasai segala sesuatu. Emang kita bisa menghadapi situasi politik. Oh, apapun terjadi aku akan hadapi. Kita mungkin tidak bisa, tapi tidak perlu takut. Kenapa? Karena kalau Tuhan Yesus utus, meskipun saya tidak bisa, tapi Yesus bisa, kita taat saja. Dan itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Lukas membuka, murid-murid tidak bisa, murid-murid tidak mampu dan impossible dilakukan. Tetapi pelayanan adalah karena Yesus sanggup. Nah saudara, maka dari 2 cerita ini, kalau kita masih bersandar sama diri, itu konyol luar biasa. Tidak bisa saudara. Maka di sini Yesus mengajar bahwa pelayanan itu adalah bersandar pada Dia. Lalu kemudian Yesus berkata, sekarang murid-murid, kumpulin orang duduk 50-50, itu ada di ayat 13. Kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ kira-kira 5.000 laki-laki. Suruhlah ayat 14, mereka duduk berkelompok-kelompok kira-kira 50 orang banyaknya. Ayat berikutnya 15, murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Wah saudara, saya kalau disuruh, misalnya saya membayangkan jadi murid ya, itu tegang ya saudara ya.
Saudara bayangin orang lapar loh, menghadapi orang lapar. Ya kan? Saudara kalau misalnya jaga tiket, sudah waktunya masuk, pintu masih ditutup, saudara jaga tiket, saudara lihat mukanya orang-orang beringas itu, jadi kapan bukanya? Hah? Ini sudah capek ini dari tadi, berdiri. Saudara bisa bayangin ya mukanya ya. Ini bukan sekedar orang mau masuk karena mau nonton konser, ini orang lapar saudara. Lalu kemudian murid-murid, Bapak, Ibu, permisi, boleh duduk 50-50? Kenapa? Duduk dulu Pak. Ya kenapa? Suruh-suruh saya suruh duduk, kenapa? Lapar nih. Bapak, Ibu, permisi duduk dulu. Disuruh sama Yesus duduk. Mereka duduk. Duduk. Bu, ini sudah 100 orang, pecah lagi kelompok jadi 2. Aku maunya di sini karena ini temanku. Enggak Bu, tolong di sini Bu ya. Itu 50-50 gitu. Jangan pisahkan aku sama temanku. Sementara Bu, cuma duduk aja 50-50. Perintahnya begitu. Kenapa saudara? Mengingatkan bahwa dulu di padang gurun mereka pernah melakukan itu zaman Musa. Jadi Tuhan Yesus membawa ingatan mereka perjalanan 40 tahun di padang gurun. Suruh duduk 50-50. Mereka juga pasti tahu, ini roti dari surga. Gitu kan, mereka kan duduk 50-50. Konsumsi ya. Iya. Lihat saja nanti, makan. Waduh udah semangat gitu ya. Matilah cuma 5 roti 2 ikan, gimana kasih makannya. Saudara kalau jadi panitia pada waktu itu pucat mesti gitu ya. Aduh gimana caranya Tuhan, itu deg-degannya itu. Tuhan Yesus ambil 5 roti 2 ikan dibagi-bagikan ke mereka semua. Saudara itulah pelayanan, saya tidak sanggup, saya nggak bisa kasih makan. Tapi kalau Tuhan sanggup dan memberikan perintah kepada kita, gereja Tuhan harus setia karena Tuhan sanggup. Saudara sekalian, dan di situ Yesus mengingatkan, suruh duduk 50-50 seperti Musa memberi makan mereka di padang gurun, Yesus juga seperti Musa bisa memberikan roti kehidupan. Pada waktu Elia kelaparan, Elia dapat makan roti dari Tuhan melalui janda di Sarfat. Maka sekarang mereka lapar, Yesus memberi mereka roti dari surga. Pada waktu zamannya Elisa, ada tamu 100 orang nabi. Rotinya Elisa cuma 20. Maka bujang Elisa bilang, Guru cuma ada 20 roti, yang datang 100. Makanan kurang bagaimana? Elisa berkata, bagikan kepada mereka. Dan ketika dibagikan, bukan saja kurang, tetapi malah lebih beberapa bakul. Dan sekarang Yesus mau mengatakan, aku juga seperti Elia. Aku bisa juga seperti Musa. Aku bisa juga seperti Elisa. Saudara sekalian, full of power, full of compassion. Lanjut lagi saudara. Kita masuk perikop berikutnya. Nah dalam perikop berikutnya LAI memberi judul pengakuan Petrus. Sekarang Yesus yang mendesak saudara. Ayat 18. Kata orang banyak, siapa aku ini? Ini kan pertanyaannya Herodes. Siapa gerangan manusia ini? Sekarang Yesus tanya. Menurut orang banyak, saya ini siapa? Murid-murid mengatakan, Guru, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan seorang dari nabi yang bangkit. Yesus bertanya, kalau menurut kamu siapa aku ini? Karena jawaban-jawaban itu mungkin benar saudara, tapi bisa menghina. Bisa menghina. Saudara, saya tuh pernah ditanyain sama satu orang anak TK gitu. Pak, Bapak itu pintar. Bapak lebih pintar dari koko saya. Kokomu kelas berapa? Kelas 2 apa kelas 1 gitu. Saya tuh kadang-kadang juga sedikit ya gimana ya kok aku dibandingin sama kokomu gitu. Terus saya pernah ngajar kelas 1 saudara. Ngajar kelas 1, saya gambar pemandangan. Setelah selesai papan tulisnya itu saya buka. Terus kemudian ada guru yang masuk, dia mau tutup, mau menghapus. Saya masih di pintu gitu ya. Mau hapus, murid-murid bilang, jangan dihapus. Itu karya seni yang indah, dia bilang gitu. Dalam hati saya, ini lukisan pemandangan coret-coret, itu malu juga gitu kan ya. Dibilang karya seni yang indah, kenapa? Karena itu dibanding sama mereka, saudara. Dibanding sama mereka. Minggu depannya saya masuk, terus kemudian saya mau ngelatih motorik mereka ya. Jadi anak kecil itu kan
biasanya satu bergerak ke depan, satu ke belakang. Sekarang saya pakai lilin, saya mau bikin rata. Ayo, ini lilinnya dibikin panjang, setelah dibikin panjang digulung seperti obat nyamuk, latihan motorik. Nah anak-anak kan susah saudara, satu tangannya maju, satu, wah putus, terus saya peragain. Panjang tuh, semua anak langsung di kelas itu berkerumun. Wih hebat, master ini katanya itu. Master ini, Bapak bisa bikin obat nyamuk panjang kayak begitu. Papaku pun mungkin gak bisa gitu. Masa sih gitu kan ya. Ya saudara itu pujian, tapi maksudnya, aduh gitu ya. Maksudnya anak itu pasti bandingin sama anak 2 SD gitu kan ya. Anak 3 SD. Masterpiece loh Pak gitu ya. Saya bikinin begitu, Bapak ini biar ditaruh di sini selama-lamanya. Gitu. Coba ntar kelas 6, karya siapa ini? Gitu kan ya. Udah kayak begitu. Jadi maksudnya dia memuji, tapi sebetulnya ya masa dibandingin sama kayak begitu. Sama aja Mike Tyson tanya sama anaknya, kamu kenal Mike Tyson? Kenal, petinju ya Pak. Hebat ya, lebih hebat dari koko saya kelas 3 SD. Mike Tysonnya marah saudara. Kok aku dibandingin, ya memang aku lebih hebat, tapi jangan bandingin aku sama kakakmu itu gitu. Bandingin aku sama Muhammad Ali, bandingin aku sama misalnya Jack Dempsey yang pada waktu itu juga legendaris. Yesus dibandingin dengan nabi-nabi, yang gak salah. Tapi kok Yesus dibandinginya sama yang seperti itu? Gak level. Saudara, maka di sini Yesus tanya, jadi saya ini siapa? Mulut Petrus sekarang dipakai. Lukas mencatat, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Oh, tahulah kita, Yesus bukan sembarangan manusia. Kenapa dia bisa begitu full power, full authority, full compassion? Karena dia adalah Mesias anak Allah yang hidup. Berarti dia luar biasa dong. Kalau saya ikut guru yang luar biasa ini, saya hebat dong. Wah, saya memang kelas tinggi kok. Guru saya kan hebat kayak begini. Tentu saja saya pasti kelas tinggi. Langsung perikop berikutnya saudara. Tuhan Yesus menjelaskan sikap hati muridnya itu kayak apa. Ya kamu ikut saya memang bukan sembarangan. Saya luar biasa, tidak bisa dibanding. Tapi kalau kamu ikut aku, sangkal dirimu, pikul salib. Jadi orang yang rendah hati, yang mengikut aku di dalam kesediaan untuk bahkan kalau perlu menderita, hidup susah untuk boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sikap hatinya dibentuk langsung sama Tuhan Yesus. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Dia langsung bicara, ada saatnya loh kamu ikut aku tuh kamu malu akan namaku. Ya, ada saatnya orang akan menghina kamu, kok percaya Yesus. Ada saatnya seperti itu. Tapi kalau kamu muridku yang sejati, kamu akan tetap ikut. Oh, sikap hatinya seperti itu. Lalu kemudian kita lihat saudara perikop berikutnya. Lukas memuncakkan semuanya itu. Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah ini puncaknya saudara. Ternyata Yesus itu adalah Tuhan. Yesus menyatakan kemuliaannya yang luar biasa. Nah saudara sekalian, pada waktu Yesus dimuliakan di sini dikatakan dia berjumpa dengan Elia dan Musa. Jadi ayat 29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapi Yesus di Yerusalem. Elia sama Musa muncul. Saudara, Elia, Musa mungkin orang tua, bukan? Musa meninggal umur 120 tahun, Yesus saat itu baru 33 tahun, dan ketika berjumpa dengan Yesus harusnya kan orang tua yang dibahas, bukan anak muda. Kalau saya ketemu orang tua, saya akan tanya kabarnya, saya akan minta orang tua lebih banyak cerita, bukan, Kong diam ya, dengerin saya, itu kurang ajar saudara. Iya kan? Jadi kalau misalnya saya ketemu pendeta legendaris misalnya, saya dipanggil, sini, pendeta muda sini. Bapak siapa? Saya pendeta Wang Mingtao. Waduh, pendeta Wang Mingtao, legendaris, pendeta Wang. Saya sudah dengar Anda di penjara bertahun-tahun tetap setia ikut Tuhan luar biasa. Saya mau belajar, ya kan begitu wajar kan saudara. Apa yang bisa saya bagi berkat buat Anda? Iya pendeta, saya dengar Anda menghadapi tahun-tahun di penjara.
bagaimana Anda bisa mempertahankan diri tetap bukan hanya waras, tetapi begitu rohani, tidak patah hati, tidak patah arang, tetap mengasihi Tuhan dan memberikan semangat pada di luar. Tolong ceritakan saya bagaimana Anda membina kerohanian Anda di dalam penjara. Udah cerita panjang lebar, saya mungkin catat-catat, saya dengar bagaimana. Bisakah Bapak berikan satu ayat kepada saya untuk saya ingat, hendaklah kamu setia sampai mati dan sebagainya. Orang kalau misalnya ketemu yang senior, pasti dia senang hatinya. Ya, tidak mungkin saudara, orang bayar, zaman dulu kan waktu mau ketemu Steve Jobs itu kan mesti makan malam kan bayar mahal kan saudara ya. Bayar 15 miliar makan malam sama Steve Jobs. Kebetulan Job kita ketemu. Kamu dengerin saya ya, saya banyak ngomong. Kemungkinan nggak begitu ceritanya, saudara. Kalau sudah ketemu, apalagi bayar makan malam yang mahal, kita akan buka telinga, coba kamu cerita, saya mau dengar. Saudara, kalau saudara ketemu Musa sama Elia, saya percaya kita duduk manis-manis mengatakan, Elia dulu waktu perang lawan Ahab gimana sih ceritanya? Dan Elia cerita. Musa dulu waktu belah laut gimana? Musa cerita, terus bilang, Musa aku nih punya perusahaan loh. Oh kamu CEO ya? Berapa ini anak buahmu? Aku punya anak buah 30.000 loh. Oh 30.000, lumayan lah gitu ya. Aku waktu itu bawa 2 juta manusia gitu. Jadi saudara, kalau ketemu sama Musa kan, gimana sih caranya Musa kamu memimpin orang-orang yang kepala batu kayak begitu? Gimana kamu memimpin 2 juta manusia, nggak gampang. Musa cerita, leadership dan sebagainya. Karena dia berpengalaman. Sekarang Musa sama Elia ketemu Yesus yang muda. Mereka ngajak ngomong soal Yesus. Yesus ya mengenai eksodusmu, mengenai kepergianmu. Mereka semua ngomongin Yesus. Artinya apa? Artinya di depan mata Allah, Yesus, Musa dan Elia, Yesus jauh lebih penting. Sayangnya waktu Petrus kebangun karena ketiduran seperti biasa. Waduh, begitu bangun lihat itu matanya silau, lihat apa? Lihat Musa sama Elia. Maka perlu kalimat dari Tuhan, inilah anakku yang kukasihi. Fokusnya pada Yesus, jangan pada yang lain. Nah saudara, jadi dikatakan di sini Musa dan Elia muncul, lalu mereka berbicara tentang Yesus, tentang tujuan kepergiannya. Dalam bahasa aslinya berbicara tentang Exodus. Bicara tentang eksodusnya Kristus, tentang departure atau kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Jadi Yesus akan melakukan eksodus ke Yerusalem. Nah saudara, eksodus kan kitabnya Musa ya, kitab Eksodus Keluaran. Jadi Musa memimpin eksodus orang Israel dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Jadi sekarang Musa berbicara mengenai eksodusnya Kristus. Mungkin dia ngomong gini, Tuhan Yesus, akhirnya saya mengerti kenapa waktu dulu Tuhan memakai saya membawa bangsa ini menyeberangi Laut Teberau, membawa mereka keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Tuhan Yesus, sebentar lagi Engkau akan membawa seluruh umat manusia yang berdosa masuk ke dalam kerajaan Allah melalui karyamu. Akhirnya aku bisa memahami. Tuhan Yesus, dulu waktu itu aku mikir-mikir, domba disembelih, darah diciprat di pintu, lalu malaikat lewat. Aku sekarang mengerti Tuhan, sebentar lagi Engkau akan mencucurkan darahmu. Dan dengan demikian menghapus dosa manusia. Mungkin Musa akan banyak bicara mengenai apa yang terjadi dulu Eksodus dan dibandingkan dengan Eksodus Kristus. Elia ngomongin apa saudara? Elia ada Eksodus gak? Membicarakan mengenai Exodonnya Kristus. Apa Elia jadi supporter aja? Betul Musa, betul. Ya, betul. Ya. Nah, benar. Setuju. Jos gitu ya. Bukan saudara, kalau kita pikir ya, apakah ada motif Eksodus di dalam kisah Elia dan Elisa? Ada beberapa. Saya kutip salah satu ya saudara, beberapa loh, bukan cuma satu. Tapi saya kutip salah satu saja. Motif Eksodus di dalam Elia. Saudara ingat Elia waktu membawa Elisa pergi menyeberang Yordan. Jadi dia bawa Elisa pergi keluar menyeberang Yordan. Jadi itu rutenya kebalikannya orang Israel. Israel masuk sekarang dibalik sama Elia. Kenapa? Nanti Elisa akan masuk persis rutenya Yosua.
Karena Elia mau menyatakan dia adalah the new Moses dan Elisa adalah the new Joshua. Di mana dia nanti akan masuk ke Yeriko, cuma di situ dihancurkanlah Yeriko oleh Yosua, tetapi oleh si Elisa bukan dihancurkan tapi dipulihkan Yeriko yang hancur itu. Nah, jadi kita melihat motif yang sama, jadi mereka keluar lalu kemudian di situ Elia akan naik terangkat ke surga. Dia bilang, Elisa, jangan ikut saya. Sudahlah nak, pulang saja nak. Jangan ikut saya. Hatinya penuh kesedihan. Jadi Elia tuh sayang sama Elisa. Aku minta kamu pulanglah, jangan ikut aku. Tidak guru, pokoknya aku ikut kamu. Sampai mati. Mungkin dia pikir ya, kamu ngapain ikut saya? Melayani Tuhan seperti ini. Kamu kalau pulang mungkin sudah menikah, punya anak, hidup bahagia. Tapi kenapa kamu mau melayani Tuhan seperti aku? Susah ngadepin Ahab yang beringas, keturunan Ahab yang beringas, politik gak stabil, pelayanan susah kayak begini, dikejar-kejar, miskin, ngurusin murid begitu banyak. Kan waktu itu mereka buka sekolah nabi di mana-mana, saudara. Sehingga akhirnya pelayanan sekolah teologinya berkembang luar biasa. Nah lalu kemudian Elisa tetap mengatakan, memang sudah panggilanku, aku akan ikut. Dan dia mengatakan, kalau begitu apa yang bisa aku berikan padamu? Dan Elisa mengatakan, aku minta 2 kali rohmu padaku. Tak tanggung-tanggung yang diminta, aku minta 2 kali. Saudara, double portion atau 2 kali urapan, itu artinya dia minta menjadi anak sulung. Atau dalam bahasa Ibraninya Behor, Behor itu anak sulung. Anak kalau sulung, itu mendapatkan warisan double. Sampai sekarang kan misalnya kalau saudara melihat ya, saudara-saudara kita yang muslim kan masih ada tradisi begitu. Kalau anak cowok, sulung, dia mendapatkan double portion. Itu artinya dia anak sulung. Jadi dia bilang, aku minta double portion. Maksudnya, jadikan aku anak sulungmu. Jadikan aku adalah yang melanjutkan visi, melanjutkan peperangan, melanjutkan tanggung jawab. Aku mau menjadi yang sulung. Aku mau menjadi orang yang dapat warisan 2 kali. Maksudnya adalah pelanjutmu. Lalu kemudian Elia mengatakan mengenai roh yang turun padamu. Aku tidak bisa berikan, hanya Tuhan yang bisa. Tapi ini rahasianya. Kalau waktu aku terangkat ke surga, kamu bisa melihatnya, maka roh itu ada padamu. Wah, saudara sekalian, langsung mungkin dia kucek-kucek mata dulu ya. Mulai melotot. Gak mau ketinggalan. Mesti lihat Elia terangkat ke surga. Pada waktu Elia diangkat ke surga. Betul-betul waktu itu Elisa bisa lihat. Dia teriak karena dia melihat. Bapakku. Tentara Israel dan kereta kudanya. Dia lihat. Elia terangkat. Hilang. Jubah turun dari langit dan roh Tuhan memenuhi Elisa. Itu departure, itu kepergian, itu eksodusnya Elia. Dan ketika Elia eksodus ke atas, apa yang turun ke bawah? Roh. Dan apa buktinya dia terima roh? Dia bisa melihat pekerjaan Tuhan. Yesus berkata, ada roh yang bekerja dalam dunia ini yaitu Roh Kudus. Kalau kamu ada Roh Kudus, kamu akan tahu aku dari Bapa. Kamu akan tahu pekerjaanku dari Bapa. Tapi kamu tidak bisa mengerti bahwa aku dari Bapa, kamu tidak mengerti pekerjaan Tuhan karena kamu tidak ada Roh Kudus, kata Yesus. Berarti apa yang terjadi pada Elisa? Mengapa dia bisa melihat pekerjaan Tuhan? Mengapa dia bisa melihat kereta? Karena dia diurapi Roh Kudus. Dan kenapa dia terima Roh Kudus? Karena Elia naik ke atas, Roh Kudus turun ke bawah. Calvin mengatakan, kenaikan Yesus dan turunnya Roh Kudus, 2 peristiwa berbeda, tidak bisa dipisahkan. Jadi saudara sekalian, Elia juga ada exodus, departure. Dia naik ke surga, Roh Kudus turun ke bawah. Mungkin dia ngomong sama Tuhan Yesus, Guru, aku juga dulu waktu terangkat, lalu roh turun,
Sekarang aku lihat sebentar lagi kamu menyelesaikan pekerjaanmu di Yerusalem. Engkau akan terangkat dan Roh Kudus akan turun dalam dunia memenuhi para muridmu. Seperti dulu Elisa juga dipenuhi. Mereka ngobrol, saudara. Dan fokusnya adalah pada Yesus. Dan ada sesuatu yang menarik di situ, saudara. Kok mereka bisa ngobrol akrab ya? Saudara, dua manusia ini adalah dua manusia yang di dalam sepanjang sejarah keagamaan berdoa pengen lihat wajah Tuhan langsung. Dan dua-duanya cuma dikasih kelebatan. Siapa orang dalam perjanjian lama yang berani mengatakan, aku ingin melihat Tuhan? Musa. Siapa orang dalam perjanjian lama yang melihat Tuhan? Elia. Dua-duanya hanya melihat kelebat. Dua-duanya berdoa minta lihat Tuhan. Musa waktu berdoa pengen lihat Tuhan, Tuhan bilang, Musa itu ada ceruk di situ, ngumpet di situ. Dia sembunyi di ceruk. Terus Alkitab katakan Tuhan tutup ceruk itu pakai tangannya, baru dia menampakkan dirinya. Halo, gitu ya. Kalau langsung Tuhan halo, mati dia. Jadi hati-hati berdoa ya. Tuhan aku pengen lihat kamu, mati kita gitu ya. Elia juga kepengen lihat Tuhan. Dia lihat ada badai, takut dia keluar. Dia lihat ada gempa, dia takut. Dia lihat ada api, dia takut. Ada angin sepoi-sepoi, Tuhan ada di situ. Elia keluar dan mukanya dibungkus kain. Angin sepoi loh saudara. Kenapa dibungkus? Supaya tidak melihat Tuhan langsung. Tidak berani dia, tidak berani. Saudara, dan sekarang Elia sama Musa ngobrol sama Tuhan. Apa yang Lukas mau katakan? Melalui Yesus Kristus, manusia melihat Tuhan dan tidak mati. Sekali lagi, di dalam keberdosaannya, tidak ada seorang pun bisa melihat kekudusan Tuhan. Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus. Barang siapa melihat dia akan mati, karena Tuhan itu suci dan kudus. Tetapi kenapa Musa dan Elia bisa melihat Tuhan? Karena mengalami perdamaian di dalam Kristus. Demikian juga dengan kita. Saya pengen lihat Tuhan, saya pengen berjumpa dengan Tuhan. Tidak mungkin ada orang bergaul dengan Tuhan. Tidak mungkin ada orang kenal dengan Tuhan. Tidak mungkin ada orang dekat dengan Tuhan. Kalau tidak melalui Yesus Kristus. Maka melalui Kristus orang melihat Tuhan. Tapi sayangnya saudara, murid-murid gak bisa lihat itu. Aduh, aku mau bikinkan kemah ya, supaya Musa sama Elia bisa camping ya. Langsung Tuhan bubarkan semua itu. Sudah, fokusnya bukan di situ. Lalu kemudian Yesus ajak mereka turun ke bawah. Di bagian lain mereka debat saudara. Diskusi mengenai Elia dan sebagainya. Tapi hari ini kita tidak masuk kepada detail. Nah saudara sekalian, Yesus mengajak mereka turun karena dia mau naik ke atas kayu salib. Sudah enak guru. Di gereja enak, komunitasnya enak. Atau saudara punya keluarga sudah enak. Semuanya nyaman. Kita punya tempat yang nyaman masing-masing dan Tuhan seringkali berikan itu. Keluargaku udah enak, teman-temanku udah enak, gerejaku udah enak, komunitasku udah enak, tetanggaku udah enak. Tapi sekarang Yesus mengatakan, yuk turun. Mau bikin kemah? Turun. Sekarang waktunya pelayanan. Kamu mau ikut Tuhan? Ikut engkau Kristus. Engkau harus bersedia diutus. Bahkan ketika engkau diutus pergi tempat-tempat yang tidak nyaman, engkau harus pergi. Aku mau bikin tenda Tuhan. Nyaman di sini, turun. Saudara, tahun depan tahun politik. Mungkin politik bisa baik, mungkin bisa tidak baik. Tapi kalau Yesus bilang turun, turun. Mari kita hadapi. Ekonomi bisa cerah luar biasa, bisa hancur-hancuran. Kita tidak tahu, tapi kalau Yesus suruh kita melewati, mari kita lewati. Kita tidak perlu takut. Kita cenderung kepengen nyaman, kepengen tenang, dan melupakan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ayo kita turun. Mereka turun. Nah saudara bayangkan ya, sudah kenal siapa Yesus, mulai bertahap, lihat dia full of compassion, full of power, dan transfigurasi ternyata dia begitu hebat. Sampai Musa dan Elia pun, kalau tadi Yesus seperti Musa dan Elia, sekarang Yesus jauh lebih tinggi. Sampai Musa Elia harus sungkem sama dia. Ini luar biasa, maka jadi muridnya kan tepuk dada kan saudara. Saudara kalau punya bos orang besar, kamu kerja sama siapa? Sama pemimpin negara. Habis dari mana? Nyoto sama Pak Presiden gitu ya. Pak Pres, nyoto gitu. Wih, kamu nyotonya sama presiden? Iya. Nyotonya sama presiden.
main gundunya sama wakil presiden. Gitu. Hebat sekali kamu ya. Gitu. Iyalah, biasa. Gitu. Kita mulai tinggi, karena apa? Karena saya melayani yang luar biasa. Murid-murid juga begitu, saudara. Wah, saya melayani Tuhan di atas segala tuan. Dia turun ke bawah, terus ada bilang, ada anak kerasukan setan. Siapa? Setan. Bawa sini. Mulai saudara, setan. Oke setan ya, pergi kamu. Tidak mau pergi saudara. Pergi setan, tidak mau pergi. Murid-murid satu-satu tidak ada yang bisa pergi. Apakah ada yang aneh di sini? Apa yang aneh saudara? Di perikop Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit di ayat 37 sampai 43. Turun gunung kan harusnya kuasanya penuh kan? Mereka ngusir setan dikatakan tidak ada muridnya yang bisa. Apa yang aneh di bagian ini, saudara? Kalau saudara membaca bagian awal tadi, Yesus sudah kasih mereka kuasa. Dan mereka berhasil mengusir setan. Tapi kenapa sekarang di sini tidak berhasil? Nah ini yang menjadi hal yang aneh. Apa yang terjadi? Saudara, pembacaan yang teliti, saudara akan menemukan Yesus menegur mereka tidak percaya. Tidak percaya apa? Kan sudah ngelihat Yesus besar. Kenapa enggak percaya? Ayat 43 sampai 45, saya bacakan ayat 45. Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Apa sih yang mereka enggak ngerti? Apa sih yang mereka tidak pahami? Apa sih yang mereka takut untuk nanya? Bahwa ayat 44, dengar dan camkan segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Aku akan mati, aku akan naik kayu salib, aku akan menderita. Lu kok begitu? Ingat saudara, pada waktu Yesus sudah menyatakan siapa dirinya, dia langsung ajarin mengenai dia akan naik ke kayu salib. Mereka enggak percaya, aduh kamu kan nanti akan jaya, masa kamu akan mati? Mulai muncul benih, enggak percaya. Saudara kalau sudah tidak percaya juga tidak akan doa. Misalnya ya saudara percaya, saya percaya Yesus bisa menjadi sumber perdamaian di Timur Tengah. Kalau saudara percaya itu saudara akan doa. Karena saudara percaya doa Anda mengubah keadaan. Tapi kalau saudara tidak percaya, ya saudara tidak akan berdoa. Buat apa gitu? Saudara percaya bahwa jalan keluarnya ada di dalam firman Tuhan. Saudara akan buka Alkitab. Tapi kalau saudara tidak percaya jalan keluarnya dalam Alkitab, saudara tidak akan buka Alkitab. Maka di bagian Injil yang lain dikatakan mereka gagal mengusir setan karena kurang berdoa. Di bagian ini karena mereka kurang percaya. Dan kemudian diberikan hints, tidak percaya bahwa Yesus yang seutuhnya adalah Yesus yang datang dan mati di atas kayu salib. Mereka tidak percaya. Karena mereka ragu, maka mereka kehilangan iman. Nah jadi saudara, di sini kita melihat mulai ada kontras ya. Lukas menjelaskan, kita ikut Yesus karena Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tetapi kita harus menyadari, kalau tadi saya menjelaskan siapa Kristus, Lukas sekarang menjelaskan siapa kita para murid. Kita adalah murid-murid yang lack of faith. Kita ini kurang iman. Jadi saudara jangan pikir, saya turun gunung, langsung saya jadi murid yang penuh iman. Enggak saudara. Nanti murid-murid Yesus yang luar biasa itu proses pemuritan berpuluh-puluh tahun. Saudara. Nanti mereka sendiri harus mengalami berbagai macam benturan demi benturan berpuluh-puluh tahun menjadi gembala senior yang luar biasa dipakai. Mari kita saudara sekalian, baru jadi Kristen, baru kenal Tuhan. Wah saya ini orang yang luar biasa, saya jadi Paulus. Bukan begitu saudara. Kita ini nanti akan diproses panjang. Kita harus menyadari Tuhan, aku ini lack of faith. Saya sering kurang percaya, saya sering kurang iman. Dengan demikian saudara kita bisa bertumbuh. Kita bisa perlu banyak belajar. Jadi Yesus mengajarkan waktu kamu turun, murid-murid ingat ya, kamu harus banyak belajar, kamu harus banyak beriman. Ya, setelah itu saudara-saudara sekalian, dikatakan di ayat yang ke-46 sampai 48. Ya, murid-murid mulai rebutan siapa lebih besar. Jadi sudah lack of faith, lack of humility. Ya, jadi lack of power, lack of faith, lack of humility, ya kan? Gak bisa ngusir karena kurang iman,
kurang rendah hati. Lack of faith, lack of power, lack of humility, ini kondisi kita, saudara. Nah, jadi saudara bisa bayangkan ya, Yesus di ayat sebelumnya tuh mengajarkan mengenai saya ini akan diserahkan dan sebagainya. Bayangin ya, guru lagi cerita gini. Ini kita gereja akan masuk masa yang susah. Kita akan masuk masa susah. Akan tiba masanya kita itu akan dianiaya. Kita akan sulit. Terus satu majelis bilang, Pak, yang ketua majelis aku kan? Lah, saya perlu ngajarin mengenai kita ini perlu belajar rendah hati. Kita harus bersiap menghadapi kesulitan. Kita harus rela berkorban. Pak, nggak bisa Pak. Maunya kan nanti persekutuan berikutnya di tempatku kan. Aku yang ngatur konsumsi kan. Lah kok berantemnya masalah kayak begitu? Nah jadi sudah bisa bayangkan ya, di ayat 43 sampai ayat 45, Yesus sedang bicara mengenai penderitaannya, ayat 46 bicara mengenai rebutan kuasa. Betapa sabarnya Yesus sama kita, para ibu, kalau kau sudah tidak sabar pada anakmu, baca bagian ini gitu ya. Betapa sabarnya Yesus gitu ya, dia lihat aduh gitu ya, murid-murid barusan diomongin bertengkar, murid-murid tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Di bagian lain muncul nama Yohanes juga, saudara. Yohanes juga ikutan rebutan, siapa yang paling besar. Tensisnya itu bicara nanti kalau Yesus sudah menang perang nanti, siapa yang akan jadi panglima di kerajaannya secara politis. Yohanes itu, saudara dengar khotbahnya Pak Tong kan, kira-kira umur 15 sampai 17. Petrus yang mungkin antara 30 sampai 40. Bedanya tuh jauh, saudara. Tapi ini anak, urusan yang namanya rebutan kuasa, berani loh ngelawan orang tua. Iya kan? Saya di kiri, Yakobus, aku ya yang di kanan ya, lu yang di kiri ya. Petrus bilang, bau kencur, gua yang kanan. Enggak ya Pet, enggak bisa ya, aku kecil-kecil lebih rajin dari kamu loh. Ya kan? Rebutan juga saudara. Yesus ngeliatin itu, oh ini ya murid-muridku tuh kayak begini ya. Rebutan siapa yang paling hebat, siapa yang paling berpengaruh, dan kamu mau menyingkirkan yang lain. Apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara? Dia bawa anak kecil, ayat 48. Ayat 47 dikatakan, ia mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di sampingnya, dan berkata pada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Ada anak kecil enggak ya? Apakah ada anak kecil depan? Wah, enggak ada. Oke. Ya, jadi kalau misalnya saya panggil ada anak kecil ya, saudara ya. Ada anak kecil maju ke depan, lalu kemudian dia baca sebuah firman Tuhan. Ya, dia baca firman Tuhan. Saudara, anak kecil menyampaikan sebuah pesan. Misalnya anak kecil itu berkata kepada kakeknya, "Kakek, percaya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sayang sama kakek. Tuhan Yesus mati buat kakek." Kalau kakek itu bisa mengatakan, "Ya cucu, amin. Aku tahu ada yang mengutus engkau." Itu perkataan bukan darimu meskipun kamu anak kecil. Tapi itu perkataan Tuhan. Orang yang bisa menerima firman Tuhan dari seorang anak kecil, artinya dia rendah hati. Jadi Tuhan Yesus bawa seorang anak, dudukin terus bilang, dengar ya, kalau anak ini datang dalam namaku, lalu berkata-kata, dan kamu bisa mengerti dia diutus oleh aku, dan aku diutus oleh Bapa. Dia orang besar dalam kerajaanku. Jadi orang besar adalah orang yang teachable justru. Orang yang bisa belajar dari anak kecil. Jadi ini loh, saudara, ini murid Yesus tuh yang kayak begini, ini yang Yesus mau gitu kan ya. Lalu kemudian kita lihat perikop berikutnya saudara. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Nah sudah kayak begitu murid-murid sudah siapa yang paling juara, sudah diobrak-abrik sama Yesus. Sekarang bukan orang dari kumpulannya dia melakukan perkara mereka nggak bisa mengusir setan. Bukan dari kelompok 12 rasul mengusir setan. Nah ini orang dari mana saudara? Ini nanti mungkin yang muncul di pasal 10. Yesus mengutus 70 murid. Ada murid-murid yang lain di luar yang 12 saudara. Ya kan? Guru, suruh stop itu. Masa dia ngusir setan dalam namamu? Tuhan mengatakan, sudah kamu lack of faith, lack of power, lack of humility. Ya kan? Lalu kemudian inklusif, sangat eksklusif pula. Tidak mau terima orang yang di luar kamu. Tidak menerima bahwa Allah juga bisa bekerja di luar kelompok kamu.
kamu itu betul-betul keterlaluan. Jadi Lukas menggambarkan ini loh, murid-murid itu kayak begini. Tetapi nanti saudara melihat nanti di akhir bagaimana di kisah para rasul, murid-murid itu sangat powerful dan luar biasa. Jadi Lukas mau menyatakan satu proses yang agung yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kita juga harus rendah hati dan berpengharapan bahwa kita yang biasa ini, yang lemah ini juga akan bisa diperkuat oleh Tuhan. Saudara, kemudian berikutnya, bukan hanya lack of humility, tetapi juga lack of compassion. Yesus dan orang Samaria. Perikop berikutnya, sudah hampir masuk terakhir. Nah saudara, muncul lagi orang yang disebut Yohanes ini. Ya, Yohanes itu disebut Boanerges, anak guntur, anak guru. Meledak-ledak saudara. Jadi mungkin kalau saudara ketemu orang yang impulsif lalu pemarah, nah itu Boanerges gitu ya. Si Yohanes. Bakar aja, bakar. Nah kayak gitu kira-kira ya. Kita enaknya apain ini ya? Sikat guru, sikat. Nah ini si Yohanes, modelnya kayak begini. Nah jadi ketika Yesus melayani di Samaria, lalu kemudian orang menolak dia, dikatakan Yohanes sama Yakobus ketemu Yesus. Guru, suruh kita doa, turun api dari langit, bakar mereka semua. Ceritanya gimana sih kok kayak begitu? Ya ceritanya adalah pada waktu zamannya kitab 2 Raja-Raja pasal pertama. Si Elia lagi duduk-duduk saudara, dia lihat ada utusan dipanggil, kamu utusan siapa? Utusan Raja Ahazia, Raja Israel. Mau kemana? Mau cari Baal. Loh, Raja Israel kok cari Baal? Kenapa? Raja lagi sakit, mau tanya dia sembuh apa enggak? Kasih tahu rajamu, emang tidak ada nabi Tuhan di Israel. Karena dia pergi cari Baal, kasih tahu dia pasti mati. Digituin saudara sama Elia. Pulang, Raja, tadi saya sudah ke Baal. Gimana? Ya begini Raja, tapi ada yang lebih menakutkan. Apa? Tengah jalan di stop nabi, dibilang mati aja. Lu siapa nabinya? Pasti yang pakai baju burung unta ya? Betul. Yang bulunya lebat ya? Betul Raja. Waduh ini si Elia. Kumpulkan 50 orang, tangkap dia. 50 orang datang. Teriak, Elia turun. Elia mengatakan, kalau kamu berani naik. Mereka naik saudara. Pada waktu mereka naik, api dari langit turun. Mereka semua mati angus. Lapor kepada raja. Raja kirim lagi 50 orang. Elia turun. Elia bilang, kamu yang naik. Makanya nanti Elisa dihina sama anak-anak di Betel. Botak naik, botak naik. Dia seperti Elia yang suruh itu ya naik ke atas, tapi Elisa kamu tidak ada powernya. Botak naik, sebetulnya anak-anak terjemahan kurang tepat. Itu anak remaja, pemuda-pemuda. Naik kamu, naik. Elisa naik, bukan cuma Elisa yang naik, beruang ikut naik. Ya kan, Tuhan akhirnya membela Elisa dari sekelompok pemuda-pemuda yang jahat di Betel itu. Nah jadi saudara-saudara sekalian, pada waktu mereka naik, api nyambar, buar, mati lagi. Terus sekarang utusan ketiga datang, Bapak Elia, boleh nggak turun? Naik, nggak mau, mati nanti. Bapak yang turun deh, saya janji nggak apa-apain, nggak akan ditangkap, nggak akan diapa. Elia turun, saudara. Elia turun, lalu kemudian Elia dihantar ketemu raja dan akhirnya pulang dengan selamat. Jadi dari peristiwa itu, dan itu di Samaria. Nah makanya Yohanes bilang, kan di Samaria kan mereka nolak, kamu kan lebih besar dari Elia kan, sekarang doa supaya apinya lebih gede, matiin mereka semua. Lack of compassion, saudara. Yesus mengatakan gak bisa kayak begitu. Saudara-saudara sekalian, apakah api penghakiman itu akan turun? Iya akan turun. Tapi Yesuslah yang akan menanggungnya. Dia akan turun ke Yerusalem, mati di atas kayu salib. Kalau tadinya api itu turun kepada orang-orang musuh Allah, nantinya api itu akan turun kepada Kristus yang menanggung dosa kita. Saudara sekalian, dan akhirnya ditutup dengan indah oleh Lukas. Kesimpulannya apa? Ya ikut Yesus lah. Sudah lihat ya, seluruh pasal 9 ini berbicara apa? Kamu tuh gimana, Yesus tuh gimana. Yesus tuh luar biasa, lalu kamu tuh lemah. Tapi kamu akan dibentuk oleh Tuhan.
hari demi hari menjadi kuat. Tetapi yang penting, yuk kita jangan ragu ikut Yesus. Jangan tunda ikut Dia. Kalau Dia itu begitu berharga, jangan tunda-tunda lagi. Guru, aku ada masalah dengan orang tuaku. Guru, aku mau menguburkan ini. Guru, aku mesti tungguin orang tuaku. Yesus bilang, ada waktunya untuk semuanya itu. Tapi aku terlalu berharga untuk kau tunda. Aku terlalu berharga untuk kau tinggalkan. Maka saudara sekalian, di situ orang-orang melepaskan semuanya. Lalu kemudian ikut Tuhan. Bayangkan saudara, ada orang bilang, aku tunggu nanti papaku meninggal baru ikut kamu ya Yesus. Ya kan tidak tahu kapan meninggalnya saudara. Terus Yesus turun naik ke atas kayu salib, gak sempat ikut dia. Ya kan Yesus mengatakan, ikut aku. Ikut aku. Jadi Yesus sedang berbicara mengenai berapa harga Yesus. Jadi saudara, di dalam kerajaan Allah, hal yang paling penting adalah apakah kita mengetahui Yesus lebih berharga dari semuanya. Hal kerajaan surga adalah seumpama satu orang yang kemudian sedang menggali tanah, dia nggak sengaja saudara. Ketemu ada harta karun. Loh, kok ada harta karun? Waduh, kalau begitu caranya aku harus beli harta karun ini. Dia pulang ke rumah, dia beli tanah itu. Zaman dulu saudara, orang-orang karena nggak ada bank, seringkali tanam hartanya di tanah. Dia jual semuanya, lalu kemudian dia beli tanah itu. Apa yang mau dikatakan? Yesus begitu berharga. Lebih berharga sehingga kita boleh kehilangan apapun, jangan kehilangan Yesus. Jangan kehilangan Yesus. Seperti seorang yang mencari permata, menemukan permata, dia jual semuanya, lalu dia mendapatkan Yesus. Saudara, kalau di dalam pelayanan kita bisa menunjukkan berapa harga Yesus bagi kita, pelayanan itu akan meaningful. Ada satu orang perempuan, dia perempuan berdosa. Dia memecahkan minyak ke kaki Yesus. Dia dimaki oleh Yudas. Hei perempuan boros, itu kan harusnya bisa untuk orang miskin. Yesus membela dia dan mengatakan, apa yang dilakukan oleh perempuan ini, sampai kapanpun aku diberitakan, apa yang dilakukan perempuan ini akan ikut diberitakan. Tunggu dulu. Sampai kapanpun Yesus diberitakan, tindakan perempuan ini akan diberitakan. Apa tindakan perempuan itu? Tindakan perempuan itu adalah menyatakan, Yesus lebih mahal dari segalanya. Saya berikan ini padamu ya Tuhan. Aku berikan padamu. Aku ikut engkau. Semuanya aku berikan padamu. Sesuai ada momennya di mana kita menunjukkan, Yesus, apa yang kulakukan ini begitu kecil. Waktuku, pelayananku, apa yang kuberikan terlalu kecil. Karena engkau terlalu berharga. Barang siapa yang bisa memahami apa yang ditulis Lukas pasal 9. Dan kemudian mengambil kesimpulan engkau terlalu berharga. Maka seperti kesimpulan terakhir. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Biarlah kita menatap ke depan, mengikut Yesus dan mengatakan, Tuhan, engkau full of power, full of faith, full of humility, full of compassion. Ajar aku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah melihat paparan yang indah dari Lukas, mengisahkan mengenai siapakah Yesus dan siapakah kami. Kami kadang-kadang terjebak seperti para murid yang kadang-kadang merasa engkau tidak berharga, tapi ekstrim yang lain merasa bahwa kami ini begitu angkuh karena kami melayani Tuhan yang luar biasa. Tolong kami menempatkan diri yang sepatutnya dan sepantasnya. Dan biarlah firman Tuhan mengajar kami menempatkan diri pada tempatnya. Tolong kami senantiasa boleh mengerjakan pelayanan-pelayanan-Mu dengan iman. Meskipun seringkali kami harus menghadapi kesulitan dan krisis. Karena kami tahu kami tidak sanggup. Tetapi kami terus mau melakukan itu. Karena Kristus sanggup melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.